Dunia terkejut. PBB resmi merilis laporan mengejutkan, mengungkap puluhan perusahaan raksasa dunia yang dituding ikut mendukung genosida Israel di Gaza. Siapa saja mereka dan bagaimana mereka terlibat? Laporan berjudul From Economy of Occupation to Economy of Genocide dibuat oleh pelapor khusus PBB untuk wilayah Palestina, Francesca Albanese. Ia menyebut pendudukan Israel sejak 1967 bukan hanya proyek militer dan politik, melainkan proyek bisnis besar-besaran. Dan kini, laporan ini membuka bagaimana perusahaan global dari sektor militer, teknologi hingga pariwisata ikut meraup untung dari penderitaan rakyat Palestina. Lockheed Martin, perusahaan Amerika Serikat, memasok jet F-35 dan F-16 ke Israel. Jet-jet ini menjatuhkan 85.000 ton bom ke Gaza, menyebabkan lebih dari 179.000 korban jiwa dan luka-luka. Leonardo dari Italia dan Fanuc dari Jepang disebut memasok teknologi robotik untuk produksi senjata. Bahkan A.P. Moller-Maersk, perusahaan pelayaran Denmark, disebut mengangkut suku cadang dan senjata ke Israel bahkan setelah Perang Gaza 2023 pecah. NSO Group, IBM, Microsoft, Google, Amazon hingga Palantir. Semuanya disebut memfasilitasi pengawasan massal terhadap warga Palestina. Pegasus, spyware bikinan NSO, dilaporkan digunakan untuk memata-matai aktivis dan jurnalis. IBM dan HP terlibat dalam pengumpulan data biometrik warga Palestina. Microsoft bahkan aktif mengembangkan teknologi militer bersama Israel sejak 2003. Palantir, perusahaan AI, mengembangkan sistem Lavender yang secara otomatis memilih target serangan di Gaza. Caterpillar disebut menyediakan bulldozer D9 yang digunakan militer Israel sejak awal 2000-an. Bulldozer ini menghancurkan rumah, masjid, bahkan rumah sakit di Gaza. HD Hyundai dan Volvo juga disebut memasok alat berat yang digunakan untuk meratakan Rafah dan Jabalia. Laporan menyebut perusahaan-perusahaan ini tetap berbisnis dengan Israel meskipun ada bukti kuat keterlibatan dalam kejahatan perang. Drummond dan Glencore disebut memasok batu bara ke Israel, bahkan setelah Kolombia menghentikan ekspor karena serangan di Gaza. Chevron dan BP dituduh mengambil untung dari ladang gas Israel yang diklaim melanggar wilayah laut Palestina. Israel mendapat 70% kebutuhan gasnya dari proyek Chevron, yang disebut menghasilkan ratusan juta dolar keuntungan. Airbnb dan Booking.com disebut mempromosikan liburan di wilayah koloni Israel, mengabaikan warga Palestina yang terusir dari tanah mereka. Bright Dairy, asal Cina yang memiliki Nuva, konglomerat makanan Israel, disebut meraup untung dari perampasan tanah dan dominasi pasar pangan Palestina. Dari tahun 2022 hingga 2025, anggaran militer Israel melonjak 2 kali lipat. Untuk menutup defisit, Israel menerbitkan obligasi dan bank seperti BNP Paribas dan Barclays menjamin surat utangnya. Lalu ada BlackRock, Vanguard, dan Allianz PIMCO yang membeli obligasi dan jadi pemodal utama perusahaan-perusahaan yang terlibat langsung dalam perang. Ini baru puncak gunung es. PBB menegaskan bahwa tanpa akuntabilitas sektor swasta, genosida ini tidak akan berhenti. Pertanyaannya sekarang, akankah dunia membiarkan perusahaan-perusahaan ini terus meraup untung dari penderitaan manusia? Dan apa yang bisa kita lakukan?